Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari dengan NIM 1914447206. Mahasiswa tingkat 3 Prodi D3 Keperawatan Belitung, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Jadi kali ini saya ingin membuat video menjelaskan tentang mode dan komponen ventilator. Selamat menyaksikan. Ventilator adalah alat yang digunakan untuk membantu sebagian atau semua fungsi pertukaran gas pada paru-paru untuk mempertahankan hidup. Pemasangan alat ini bertujuan untuk memberikan kekuatan secara mekanis pada sistem paru dalam mempertahankan ventilasi yang fisiologis, mengurangi kerja otot jantung yang dilakukan dengan cara mengurangi kerja pada paru-paru dan juga memanipulasi jalannya tekanan udara dan juga corak ventilasi untuk mengatasi efisiensi ventilasi serta oksigenasi. Dalam pengoperasiannya, ventilator terdapat beberapa mode dalam, yaitu 1. Kontrol. Pada mode ini, kontrol dilakukan 100% oleh mesin pernapasan atau ventilator kontrol. Hal ini dilakukan karena keadaan pasien yang tidak menunjukkan usahanya dalam menarik napas. Dengan bantuan alat ini, napas pasien bisa dikontrol secara penuh tanpa memperdulikan usaha pasien untuk bernapas. Lalu yang kedua yaitu intermission mandatory ventilation atau IMV atau synchronized intermittent mandatory ventilation atau SIMV. Mode ini akan memberikan bantuan pernapasan secara berkala atau selang-seling sesuai dengan napas yang dimiliki oleh pasien sendiri. Mode IMV ini akan memberikan pengaturan dengan frekuensi yang diatur tanpa memperdulikan pada saat pasien inspirasi ataupun ekspirasi sehingga memungkinkan terjadinya fighting. Namun, mode ini telah disinkronkan sehingga memberikan sinkron pemicu pada pasien. Yang ketiga ada Assisted Spontaneous Breathing atau ASB atau Pressure Support atau PS. Mode ini hanya diberikan untuk pasien yang sudah bisa bernapas secara spontan. Dengan adanya usaha dari pasien akan bernapas sesuai dengan mode yang telah diatur. Lalu yang keempat ada Continuous Positive Air Pressure atau CPAP. Pada mode ini dapat dipasangkan pada pasien yang sudah bisa bernapas dengan kuat. Ventilator ini memberikan tekanan positif pada pasien sehingga akan membantu memberi tekanan udara ketika pasien tidak menarik napasnya. Alat ini dapat memberikan tekanan udara dengan volume yang telah diatur untuk pasien tersebut. Selain terdapat beberapa mode, ventilator juga terbagi menjadi 3 bagian menurut sifatnya, yaitu yang pertama, volume silent ventilator. Ventilator jenis ini memiliki prinsip dasar yaitu siklusnya berdasar volume yang ada. Mesin akan berhenti bekerja dan juga mengalami ekspirasi apabila mencapai volume yang telah ditentukan. Ventilator ini memiliki keuntungan yaitu tetap memberikan volume tidal yang konsisten pada pasien meskipun ada perubahan komplain paru pada pasien. Lalu yang kedua ada pressure cycled ventilator. Tekanan menjadi prinsip dasar dari siklus ventilator jenis ini. Hampir sama seperti volume silent ventilator, ventilator jenis ini juga akan berhenti bekerja dan mengalami ekspirasi apabila mencapai tekanan yang telah ditentukan. Ventilator jenis ini memiliki kerugian yaitu jika terjadi perubahan komplain paru maka berubah juga volume udara yang diberikan. Jenis ini tidak dianjurkan untuk pasien yang memiliki status paru-paru tidak stabil. Lalu yang ketiga yaitu time silent ventilator. Seperti dengan namanya, prinsip kerja dari alat ini berdasarkan dengan waktu. Waktu dari ekspirasi dan juga kecepatan inspirasi telah ditentukan yaitu rasio normal adalah inspirasi dibanding dengan ekspirasi. Risiko dari penggunaan alat ventilator yaitu dapat terjadi beberapa efek samping, yaitu yang pertama, luka pada mulut dan tenggorokan akibat tindakan intubasi, infeksi paru-paru biasanya akibat masuknya kuman melalui selang pernapasan yang terpasang pada tenggorokan, cedera paru-paru dan kebocoran udara ke rongga di luar paru-paru atau pneumotoraks, kehilangan kemampuan untuk batuk dan menelan, sehingga dahak atau lendir pada saluran napas bisa menumpuk dan mengganggu masuknya udara, lalu bisa mengalami keracunan oksigen. Mungkin sekian video penjelasan tentang mode dan komponen ventilator dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.